Edukasi. Masih bersama saya, Alphonsus Glory Andriatmoko. Teman-teman semua yang bergerak dalam dunia pendidikan, khususnya yang mengampu dan berprofesi sebagai tenaga pendidikan ataupun guru, khususnya yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan para siswa di dalam kelas, bahwa pada kesempatan ini saya ingin membuka pemikiran dan ingin berbagi sekaligus meluruskan tentang pembelajaran daring atau yang sering kita sebut sebagai online learning. Yang pertama, bahwa konsep pembelajaran daring adalah bagaimana kita mengelola apa yang akan kita lakukan dalam sebuah rencana pada satu platform aplikasi, di mana aplikasi itu nantinya yang dapat kita fungsikan untuk transfer, untuk berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan para siswa. Nah, yang perlu diluruskan pada saat ini, apakah pembelajaran daring yang sudah berlangsung sebelumnya sudah tepat, kurang tepat, atau perlu diperbaiki, sehingga kualitas pembelajaran daring itu menjadi bermakna. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah LMS atau Learning Management System. Maka setiap sekolah hendaknya sudah memiliki LMS, sehingga tata kelola pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik. Satu contoh, mungkin barangkali kita pernah mendengar bahwa atau kita langsung mengalami ketika para guru memberikan beberapa tugas melalui WA, ataupun guru ketika bertemu dengan para guru lainnya ataupun dengan para orang tua siswa menyatakan bahwa pembelajaran daring sedang dilakukan melalui WA, apakah itu tepat? Nah, kita kembali pada konteks kelas, bahwa sebenarnya pembelajaran daring atau yang disebut pembelajaran daring adalah proses memindahkan ruang kelas yang nyata ke dalam kelas maya. Nah, pertanyaannya, apakah melalui WA kita bisa berinteraksi langsung dengan para siswa? Tidak. Nah, maka pembelajaran daring melalui WA yang sering kita sebut sebagai pembelajaran daring itu bukan pembelajaran daring. Yang benar bagaimana? Nah, tadi saya katakan bahwa ada platform khusus yang mampu memindahkan kelas ke dalam kelas maya, kelas nyata ke dalam kelas maya, tetapi tidak merubah konsep apapun di dalamnya. Ingat, yang namanya pembelajaran, yang pertama pasti ada namanya konten atau materi yang ingin kita sajikan. Nah, materi dalam pembelajaran online atau pembelajaran daring bisa melalui web atau mungkin YouTube atau mungkin blog dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan platform yang kemudian kita tentukan sebagai modal pada pembelajaran daring. Selanjutnya, selain materi, kita bisa berinteraksi langsung. Karena apa? Ada diskusi di dalamnya. Nah, kalau melalui WA kita tidak akan bisa diskusi. Kita nggak akan tahu bagaimana kita bisa mengukur kemampuan para siswa kita. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Maka dalam pembelajaran daring harus bisa dilakukan virtual atau tatap muka. Bagaimana? Apakah platform yang ada di sekolah sudah memenuhi untuk itu? Loh, kan WA bisa juga digunakan melalui telekonferensi. Iya, boleh, tetapi ingat, WA tidak bisa memenuhi kapasitas kelas. Sekarang bayangkan satu kelas lebih dari 20 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, WhatsApp Messenger atau WA itu adalah media sosial, platform media sosial, bukan platform media pembelajaran. Nah, ini yang perlu kita cermati. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah adanya sebuah evaluasi
Nah, kita bisa menggunakan evaluasi melalui sistem online pula, atau kita bisa berikan post-test atau kuis atau tes langsung atau direct test. Ini yang harus kita, tahapan-tahapan ini yang harus kita berikan. Jangan sampai siswa di rumah hanya menerima tugas dari WA, namanya itu menyengsarakan siswa dan membuat menderita orang tua. Ya mohon maaf, berarti ini belum relevan, belum bisa dikatakan pembelajaran daring, karena menyusahkan orang tua. Bayangkan, orang tua di rumah seharusnya lebih enak dengan adanya pembelajaran daring, bukan malah disusahkan atau diribetkan. Dan kemudian tata kelola dari tahapan awal, mulai dari materi, kemudian ada forum diskusi, dan ada evaluasi. 3 poin penting ini kemudian dimasukkan dalam sebuah aplikasi atau ruang yang disebut sebagai kelas maya. Nah, kita bisa memilih di sana. Ada banyak aplikasi pembelajaran yang mungkin bisa kita tetapkan. Harapannya semua tahapan-tahapan ini sudah dikuasai. Nah, kembali pada topik, apakah pembelajaran daring yang sudah berlangsung selama ini sudah benar dan memenuhi sesuai dengan uraian-uraian yang sudah saya sajikan tadi. Manakala itu belum mengarah kepada 3 konten materi tersebut, nah ini belum bisa dikatakan pembelajaran daring. Kemudian selain itu, guru harus bisa memberikan semacam konten-konten interaktif dan konten-konten project. Artinya bukan materi saja yang disampaikan, tetapi melalui pembelajaran daring difokuskan pada PBL dan PJBL, yaitu Problem Based Learning dan Project Based Learning. Ini sehingga siswa memiliki kemampuan atau keterampilan yang nantinya menjadi bekal, terutama khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Ini saja dari saya. Kemudian besok barangkali saya akan berikan ulasan sehubungan dengan konten yang sudah saya sajikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat